Assalamualaikum. Maju, motor maju. Maju. Motor maju, Pak, maju, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini turun. Mundur. Oh, saya. Ke sini, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, diingetin gitu. Ini. Ya, biasa dengan tahu lubang-lubang di mana. Lubang tikus semua tuh. Waalaikumsalam. Awas. Lubang. Awas ya. Paret. Pak. Awas paret ya. Awas. Yo, awas. Permisi kasih jalan. Assalamualaikum. Salam. Jagain ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tutup. Alhamdulillah hari ini Pak Anies sudah rampung ke sini. Yuk kita ngobrol bersama dengan Pak Anies ini. Pulau bersyukur malam hari ini sakit silaturahmi kalian warga desa Mandi Kali Bajin. Tapi sampai di sini orang-orangnya wangi semua ya, warganya wangi. Jadi Kang Nasirun tadi tanya apa sebabnya kok sampai ke sini. Saya dulu pernah Duduk, Pak. di Banyumas agak lama ketika zaman kuliah.
Kulo rumiyin pas KKN sempat tinggal dan Keracak Aji Barang. Kepuncen. Lajeng kulo badhe silaturahmi ten Banyumas. Lajeng mencari informasi. Nah, pas cari informasi kami mendengar tentang seorang budayawan, sastrawan, penulis Kang Nasirun. Jadi saya bilang oke, bismillah, kami ingin mampir silaturahmi, lihat yang ada di sini. Jadi tadi saya sempat masuk ke Balai Pustaka. Lajeng Balai Pustaka sebelah sana ya? Belakang Pak. Kemudian lihat koleksi. Rasanya seperti kembali ke masa lalu. Sudah pada pernah lihat belum? Sudah, malah bosan mungkin. Saya datang dan terkagum-kagum. Saya menemukan kalau mau ningali buku-buku dengan kulo sinauri pas SD SMP. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Wati, terus wonten buku SH Mintar Ja, lajeng RA Kosasih, majalah Kawanku, majalah mulai Kuncung. Jadi rasanya seperti kembali masa lalu. Terus kalau silaturahmi pada ngaturaken penghargaan kalian Kang Nasirun dan Ibu sudah menghibahkan waktunya, uangnya, betul betul, sumber dayanya untuk merawat warisan yang luar biasa. Lajeng kula niku ningali soal babat Banyumas. Nah, panjenenganipun menerjemahkan babat Banyumas sampai sudah berapa? 22 naskah babat Banyumas. Berapa halaman? 350 kali 22. Kita bingung gitu. Banyak. 6 ribuan. Panjenengan pernah membaca 6.000 halaman belum? Belum pernah baca 6.000 halaman. Hakaman Quran, terus terus keluar itu pada silaturahmi dan alhamdulillah silaturahmi demikian wonten bonus pun ketemu kalian panjenengan sedaya. Alhamdulillah buyut. Jadi pas datang dari depan sana sudah langsung ketemu warga. Saya sampai di sini rencananya mau turun, ternyata muter dulu. Saya tawaf rumiyin dulu nih. Terus baru turun. Alhamdulillah ketemu warga yang penuh semangat. Insya Allah panjenengan selalu sehat. Anies Muhaimin. Halo Akbar. Ini baru sekarang ada amin diaminkan. Gitu lah. Dan kalau amin yang keras ya. Amin ya robbal. Mandirancan maju. Jadi kami bersyukur sekali bahwa itu penjelasannya Kang Nasirun mengapa saya sampai di sini. Di sini Pak Anies, kami juga membina beberapa kesenian tradisional masyarakat. Salah satu yang berkembang di sini adalah gubrak lesung. Kelompok gubrak lesung mana? Ya. Kelompok gubrak lesung bisa main satu lagu tanpa gubrakan?
dengan wayang ini sebagai simbolis bahwa kami masyarakat Banyumas menginginkan sosok pemimpin Indonesia masa depan adalah sosok seperti Joko Kaimana. Karena yang bikin wayang ini adalah saya, tapi yang membuat menjadi wayang ini adalah teman saya yang anggota dewan. Karena saya tidak punya uang untuk bikin wayang, yang membiayai ini yang biar memberikan langsung kepada beliau. Monggo batik. Ini lokasi kita diskusi ini jauh dari ibu kota, tapi mutu pertanyaannya lebih baik daripada yang ada di ibu kota. Satu pertanyaan merangkum semua tuh. Saya tidak membayangkan di sini ditanya kebebasan berbicara, Pak. Saya bayangkan di sini kalau tanya pupuk, ayo pastilah, di sini tempatnya pertanyaan pendidikan, tapi kebebasan luar biasa. Ini artinya memang kita ingin negeri ini merdeka yang sesungguhnya. Siap untuk mengusahakannya? Siap untuk kerja bersama? Siap menjangkau semua? Karena ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Terus Bapak? Harus dikerjakan sama-sama. Dan nasib kaum itu kan tidak bisa diubah kecuali oleh Kamu sendiri-sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Jadi inilah usaha kita. Jadi saya sering tanya, biaya pendidikan murah atau mahal? Mahal. Mau diteruskan apa tidak? Jangan. Mau. Jangan. Mau diteruskan mahalnya? Enggak. Berarti perlu apa? Perubahan. Perlu apa? Perubahan. Kebutuhan pangan, beras murah atau mahal? Mau diteruskan atau tidak? Berarti perlunya Perubahan. itulah perubahan. Nah, perubahannya bukan untuk perubahan apa? Perubahan untuk keadilan. Kita ingin adil. Saya sering mengatakan, kita membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tidak apa-apa, gak usah dimusuhi. Tapi yang kecil jangan dibiarkan kecil. Yang kecil. Terus Pak, Komdai mengatakan jawaban Pak, mudah-mudahan memenuhi harapan. Begini Pak Nasir, sudah saya sampaikan sekali lagi, Ibu Bapak, matur nuwun kehadirannya. Dan insya Allah silaturahmi ini bukan silaturahmi yang terakhir. Amin. Insya Allah nanti satu saat bisa kembali lagi di sini. Lagi doakan biar ini lancar, sukses dan bisa menjalankan amanatnya dengan baik. Amin. Monggo Pak Nasir. Bapak Ibu, Pak Anies rawuh teng Genggulur itu karena saya penulis. Tahu penulis nggih? Nggih. Kenapa saya menjadi penulis? Karena ayah saya tidak bisa membaca. Ini bapak saya Pak Anies ini. Ini sosok yang menginspirasi saya. Jadi dari seorang ayah yang tidak bisa membaca, melahirkan saya yang bisa menulis. Saya sudah menulis 135 buku. Saya mencoba memotong mata rantai kemiskinan dan kebodohan di keluarga saya. Jadi saya beruntung mempunyai ayah yang tidak bisa membaca. Mungkin kalau ayah saya bisa membaca, saya tidak bisa menjadi penulis dan tidak bisa membangun rumah baca yang meluluskan banyak mahasiswa. Tepuk tangan untuk ayah saya.
Dan kenapa saya terus menjadi seorang penulis, meskipun ternyata menjadi seorang penulis itu menjadi seperti seorang nelayan kaum yang sukanya makan nasi. Buku tidak laku jual. Tapi saya tetap menulis karena saya sudah memancangkan diri bahwa perintah Tuhan itu adalah apa? Yang pertama, Ikro. Ikro bismi robika. Anak saya beri nama Ikro bismi robika. Tapi sampai di usia yang 16 tahun, anak saya masih belum bisa membaca, apalagi membaca, karena bicara saja belum bisa. Tapi saya bersyukur Bapak, Allah menitipkan mutiara yang luar biasa. Dan berkat itu Pak Anies pun bisa datang ke sini menemui panjenengan semua. Tepuk tangan untuk Mas Anies. Saya mendirikan rumah buku Balai Pustaka itu karena Bapak itu adalah ayah saya, Balai Pustaka. Rumah saya adalah rumah yang tiap hari kedatangan tamu. Tapi rumah saya tidak punya ruang tamu. Tapi saya punya ruangan yang bernama kandang kebo. Kenapa disebut kandang kebo? Karena ayah saya tidak sekolah karena mengurusi kebo sejak kecil. Sengaja saya taruh di depan rumah saya sebagai prasasti saya kepada ayah saya bahwa saya lahir dari seorang penggembala kerbau. Dan saya ingin menaikkan derajat itu dengan membaca. Dan ternyata benar yang dikatakan Allah, membaca itu menaikkan harkat. Jadi bagi generasi muda atau hari ini yang tidak suka baca, perintah membaca itu hanya diberikan kepada manusia, tidak pernah kepada kerbau, tidak pernah kepada batu, tidak pernah kepada tumbuhan. Kalau ada manusia yang tidak suka baca, dia sedang proses metamorfosis menjadi seekor kerbau, atau dalam kata-kata Pramudia menjadi binatang ternak. Meskipun menjadi penulis tidak membuat saya kaya, tapi ternyata saya membuat kaya saudara, kaya sahabat, termasuk panjenengan semua. Amin. Rela jauh-jauh datang ke sini, padahal rumah saya jauh dari kampung, dekat dengan hutan. Berarti memang menjadi penulis adalah sebuah takdir yang harus saya syukuri. Alhamdulillah. Dan saya hari ini didatangi Pak Anies salah satunya karena saya merawat, menyelamatkan naskah Babad Banyumas yang jarang sekali orang pernah menyentuhnya. Ada di sini yang sudah pernah membaca Babad Banyumas secara utuh? Belum. Saya menyimpan 137 naskah. Dan kemudian saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia karena naskah aslinya masih Hono Coroko. Ada yang masih bisa baca Hono Coroko? Masih. Dan itu ditulis dalam tembang mocopat. Ada yang masih bisa tembang mocopat? Tidak. Anak cucu kita sudah tidak punya. Jadi saya menulis Babad Banyumas untuk menyelamatkan bahwa warisan leluhur kita mendapatkan anugerah kepada kita. Kita mendapat anugerah dari warisan leluhur itu berupa nilai-nilai luhur dari para leluhur di tanah kelahiran. Paham? Paham. Kita mendapatkan nilai-nilai leluhur di tanah kelahiran kita. Dan hari ini saya akan memberikan naskah yang sudah saya terjemahkan. Tapi nuwun sewu tidak semua Pak Anies, karena saya sebagai penulis tidak bisa mencetak dan menerbitkan sendiri. Saya dibantu oleh teman dewan untuk bisa mencetak buku itu dan bisa diberikan kepada Pak Anies Baswedan. Tepuk tangan. Ini naskah paling tua, 1816. Naskah Babad Banyumas Mertadirejang ditulis pada waktu Mertadirja III. Pirsa Mertadirja sinten? Itulah masyarakat Banyumas selupa dengan leluhurnya. Berikutnya adalah Babad Banyumas Wiryatmaja. Jadi kalau Babad Banyumas Mertadirejang isinya dongeng, Babad Banyumas Wiryatmaja, ada yang tahu Wiryatmaja? Ini adalah pendiri BRI. Dulu adalah Patih Purwokerto. Di dalam naskah Babad Banyumas Wiryatmaja, kita akan membaca perkembangan Banyumas sejak masa-masa kerajaan sampai dengan Belanda. Contoh paling gampang,
Di sini ditulis kapan sepeda masuk Banyumas. Ada yang tahu? Tidak. Motor masuk Banyumas. Mobil, kereta, jalan aspal, pasar, rumah sakit, sekolahan, ormas, luar biasa lengkap. Termasuk kapan PDAM ada, kapan listrik masuk di Banyumas. Ini ditulis 1898. Ada yang sudah lahir? Kalau belum berarti panjenengan wajib baca dua naskah ini. Naskah berikutnya Bukunya gratis. ini adalah Brata Dimejan. Ada yang tahu Broto Dimejan itu siapa? Bahkan Ya sudah kalau nggak tahu. beli. Dan ini adalah Danurjan. Ada kebanggaan Banyumas menjadi leluhurnya Raja-Raja Jogja karena Bupati Banyumas Yudanegara kemudian diangkat menjadi patih pertama Jogja dengan gelar Danurja. Danu itu banyu, reja itu mas. Jadi Banyumas sampai ke sana, makanya kemudian itu menikah dengan anaknya Sultan dan lahirlah Raja-Raja Jogja. Ini adalah Danurja. Bedanya apa dengan naskah yang lain? Ini adalah silsilah lengkap keturunan Banyumas ada di sini. Kita wajib bangga sebagai rakyat Mandiransan karena satu dari anak Joko Kaiman, anak yang ke-6 perempuan Purwosari itu dibabat ditulis ditempatkan di Banyumas di Mandiransan. Tepuk tangan Mandiransan. Selain menerjemahkan babat Banyumas yang menjadi wilayah Banyumas, saya juga menerjemahkan babat Pasir yang akan saya launching Sabtu besok dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Purwokerto. Ada yang tahu Hari Jadi Kabupaten Purwokerto apa? Orang itu selalu bingung kenapa namanya Kabupaten Banyumas tapi kok pusat pemerintahannya di Purwokerto. Sejak dunia mengalami proses Malaysia, kemelaratan ekonomi itu, Kabupaten Purwokerto itu dihapuskan 1936, digabung menjadi sebutannya Kabupaten Banyumas, tapi pusat pemerintahannya di Purwokerto. Kenapa? Alasannya karena Banyumas tidak dilewati kereta api. Padahal pada waktu itu jalur kereta api itu adalah jalur kemajuan ekonomi. Kita lihat Banyumas Mandiransan Manikaraja ada Brugabang. Itu jejak kejayaan kereta api di Purwokerto dan Banyumas. Tepuk tangan. Apa Anies Pak Bot apa Anies? Berat itu Pak Anies. 1526 bait. Ada Serat Kamandaka, ada Layang Kamandaka, ada Babat Kamandaka. Ada yang tahu Kamandaka siapa? Banyak Cotro. Kita punya petilasannya di Suruk Lawang, perbatasan Mandiransan dan Temiang. Itu adalah munculnya Kamandaka ketika dia menyelam dari Kedung Petaunan di Karanglepas. Ini saya berikan kepada Faris Baswedan, siapa tahu naskah ini bisa terbit dan dibaca oleh sebanyak mungkin orang. Amin. Berikutnya yang akan saya berikan kepada sebagai oleh-oleh, karena saya hanya bisa menulis, tidak bisa memberikan oleh-oleh lain. Ini adalah babat Pasir Luhur. Bapak Ibu tahu kalau dulu orang-orang tua menyebut Purwokerto itu dengan Purakerta? Yang benar itu Purwokerto atau Purwakerta? Purwakerta. Yang benar adalah Purwakerta. Dari mana Purwakerta itu berasal? Purwakerta itu berasal dari Purwa itu adipati Pasir Luhur yang bernama Purwakencana. Kertanya itu adalah Pasir Luhur, terakhir itu adalah Kertawibawa. Nah itu orang Pasir ya. Dari Pasir, ibu kotanya itu pindah ke Pancurawis di belakang Pasarawage, dinamakan kota Purwakerta. Tapi lama-lama berubah menjadi Purwokerto karena terjadi persamaan kata antara Purwakerta dengan Purwakarta. Itu sama dengan Purbalingga, dulu nama aslinya adalah Probolinggo. Diubah menjadi Purbalingga.
Gitu nggih? Kita hadiahkan ini kepada Panis, semoga bermanfaat dan Purwokerto Banyumas dikenal. Amin. Saya ingin menyerahkan kenang-kenangan kecil. Ini bukan buku luar biasa. Ini adalah sekedar sebuah catatan terkait dengan sebuah joglo yang digunakan sebagai salah satu pondok pesantren tertua di Jawa. Kalau pesantren sudah ada lama, tapi yang nyantri dari sekitar pesantren. Kalau pondok itu tempatnya mukim, menginap. Nah, menginap itu baru sekitar 1.700 pertengahan. Nah, namanya di Tegalsari, Ponorogo. Kebetulan peninggalannya saya mendapatkan amanah untuk mengurus. Jadi sekarang ada di tempat kami di Jakarta. Ini adalah kumpulan ceritanya. Ini untuk Kang Nasir, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terus sekarang saya dapat tugas ya Kang Nasir. Nulis nopo nih kalau berapa? Ora ciri-ciri. Tadi apa orang? Orang cere-cere. Orang jari-jari. Jadi itu orang mung jari nih gitu ya. Jadi Orang jari-jari itu jere-jere. jari. Ya. Ini Banyumasnya ngapak, ora ciri-ciri. Yang mengalirkan ilmu, kebijaksanaan, serta wawasan bagi semua. Teriring rasa hormat dan kagum kepada Kang Nasir. Ini spontanitas karena saya tidak diberitahu akan menulis. Jadi yang muncul aja yang dituliskan. Orang jere-jere. Setara dengan kemampuan menulisnya Kang Nasir. Ya. Orang jere-jere coba aja. Asli kembar. Iki janjane kula niku dites. Dites iki poin nulis no. Mugi-mugi lulus ya Pak Nasir. Bapak Ibu sedaya kula badhe ngaturaken matur nuwun. Terima kasih sudah disambut, sudah bisa silaturahmi. Seperti tadi saya sampaikan, insya Allah pertemuan ini berkah. Amin. Insya Allah kita diberikan umur panjang. Amin. Insya Allah pada waktu yang akan datang bisa silaturahmi. Amin. Izinkan saya meneruskan perjalanan. Saya masih harus meneruskan.